wabarakatuh. Apa kabar soleh dan solehah? Semoga semua sekeluarga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ilmi di pembelajaran tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4 dan 5. Dibuka nak ya bukunya halaman 117. Kita fokus nak ya pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ananda, peserta didik dapat mengidentifikasi isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Kita awali nak ya pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik soleh dan solehah, bisa dibuka halaman 117-nya. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Setelah itu, kita dapat mencatat tokoh, watak tokoh, latar dongeng, dan peristiwa penting dalam dongeng. Setelah menyimak dongeng, kita dapat menceritakan ulang dongeng tersebut dengan bahasa kita sendiri. Nah, bisa dibuka bukunya halaman 118. Kita baca bersama-sama ya nak. Kebun penuh lubang. Di sebuah kebun tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari, datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lulu berkata, "Lihatlah Li, kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang." Lili berkata, "Iya kak, kalau begini banyak tanaman yang akan mati." Lulu berkata, "Sebaiknya aku bicara kepada mereka." Lili berkata, "Betul kak, kakak harus menegur mereka." Lulu segera menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangannya dengan senang hati. Lulu berkata, "Maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebagai penghuni kebun, kita semua harus menjaga kebun." Kusi berkata, "Maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan." Lulu berkata, "Sebaiknya kamu memberitahu teman-temanmu agar lebih berhati-hati saat membuat lubang." Kusi berkata, "Baik Lulu, aku akan mengingatkan teman-temanku." Lulu berkata, "Nanti akan kubantu mencari tempat berlindung agar kalian tidak merusak kebun." Kusi berkata, "Terima kasih Lulu." Nah, sekarang coba kalian perhatikan apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Ya, pesannya adalah setiap permasalahan dapat diselesaikan jika dibicarakan secara baik-baik. Unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng, ada tokoh. Tokohnya siapa aja nak? Siapa yang berperan di dalam kebun penuh lubang? Lulu, Lili, dan Kusi. Pintar. Kemudian watak tokohnya. Kalau Lulu apa? Ya benar, Lulu adalah bijaksana. Lulu menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Dia bijaksana, ingin menjelaskan apa yang terjadi dalam kebun mereka. Lili, wataknya pintar, penurut. Nah, dia penurut, dia nurut aja apa yang dikatakan kakaknya. Kusi, pintar. Kusi berpikiran terbuka. Dia mau menerima pendapat dari Lulu. Selanjutnya, latarnya ada 3.
ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau tempatnya di daerah mana? Kebun Lulu dan Lili, kemudian di rumah Kusi. Selanjutnya latar waktunya. Ya, latar waktunya adalah pada suatu hari. Latar suasananya penuh dengan pengertian. Baik soleh dan solehah, insya Allah semoga kalian paham ya nak. Coba sekarang dibuka. Sekarang dilihat yang nomor 3. Ceritakan kembali dongeng tersebut dalam bentuk paragraf. Di sebuah kebun tinggallah kakak beradik yang bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari, kebun mereka rusak karena sekelompok tikus tanah membuat lubang di mana-mana. Lulu memutuskan berbicara kepada mereka. Ia menemui Kusi, pimpinan tikus, dan meminta agar Kusi dan kelompoknya harus menjaga kebun. Kusi meminta maaf karena tidak bermaksud merusak kebun. Mereka hanya ingin berlindung dari hujan. Kusi akan memberitahu teman-temannya agar lebih berhati-hati, dan Lulu akan membantu mereka mencari tempat berlindung. Baik soleh dan soleha, sekarang dibuka halaman 121. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar berseri. Nah, sekarang kalian perhatikan ya nak, selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri itu seperti apa nak? Kalian pernah lihat buku komik? Pastinya pernah ya nak, seperti itu. Jadi gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kalian juga dapat menemukan pesan dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian berseri yaitu yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Nah, sekarang kalian perhatikan, ayo berlatih yang di bawah halaman 121. Cerita tersebut sudah ada di pembelajaran pertama ya nak, tentang pohon kelapa dan pohon pepaya. Pembahasannya, tokohnya siapa saja nak? Yaitu pohon kelapa dan pohon pepaya. Kemudian apa yang dilakukan oleh tokoh? Pada gambar kedua, coba perhatikan. Di situ ada pohon pepaya diam sambil ekspresinya murung. Kemudian gambar ketiga, pohon kelapa terlihat kesal karena pohon pepaya hanya diam saja. Setelah pohon pepaya berbuah, nah di gambar 4, pohon pepaya akhirnya menjawab tindakan kelapa. Nah, jadi dalam cerita tersebut pohon kelapa angkuh karena merasa paling hebat sendiri. Sementara itu, pohon pepaya awalnya diam karena yakin bahwa setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tidak perlu bersikap angkuh atau sombong. Pintar soleh dan soleha, semoga dalam cerita ini kita tetap bersikap baik dan tidak bersikap sombong ya nak ya. Baik soleh dan soleha, sekarang dibuka halaman 119. Mendoakan orang lain. Saat kalian berdoa, kalian dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Seperti contoh, mendoakan orang sakit
sesuai dengan tuntunan yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya Allah, Rob seluruh manusia, sirnakanlah rasa sakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah yang maha penyembuh, tiada kesembuhan yang datang darimu, kesembuhan yang tiada menyisakan sakit. Nah, setelah itu banyak doa-doanya yang lain ya nak. Ketika ayah pergi keluar kota, kalian dapat mendoakan ayah kalian agar selamat sampai tujuan, seperti fi amanillah. Nah, kemudian mendoakan teman yang sedang sakit seperti tadi yang diucapkan ya oleh Rasulullah SAW. Kalian dapat mendoakan agar teman kalian cepat sembuh. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Untuk pengamalan sila pertamanya ialah mendoakan. Untuk pengamalan sila keduanya adalah menjenguk orang yang sedang sakit, yaitu sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar, soleh dan solehah. Selanjutnya coba dibuka PPKN-nya masih di halaman 122, menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Pastinya kalian punya pengalaman sendiri ya nak, dalam berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua, kepada adik. Nah, ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Misalnya, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapat pertolongan, meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh apa nak? Keikhlasan. Sila kedua Pancasila. Baik soleh dan soleha, kita lanjutkan pembelajaran matematika di halaman 120. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan bagian pertama. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan cacah. Persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Kalian dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. Setelah itu, kita dapat menuliskan kalimat matematika yang sesuai. Coba diperhatikan. Untuk yang nomor 1 ya nak, di bus A ada 13 siswa, lalu naik lagi 15 siswa, kemudian menyusul di bus B, sudah ada 15 siswa di dalamnya. Setelah itu beberapa siswa naik lagi ke bus B, sehingga jumlah siswa di bus B sama dengan jumlah siswa di bus A. Nah, tentukan banyak siswa yang naik lagi ke bus B dan tuliskan banyak siswa di bus A dan bus B sesuai sifat pertukaran pada penjumlahan. Dalam penyelesaiannya, bus A ada 13 siswa ditambah 15 siswa. Menyusul ke bus B ada 15 siswa ditambah berapa siswa yang naik? Ya, ada 13 siswa. Sifat pertukaran pada penjumlahan, bus A
A ditambah B. Jadi 13 siswa ditambah 15 siswa sama dengan bus B ditambah A. Jadi 15 siswa ditambah 13 siswa. Sudah paham soleh dan soleha? Sangat mudah ya nak? Amin. Nah, sekarang dibuka nak bukunya halaman 123, menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Ingatlah kembali bahwa sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat pertukaran pada penjumlahan dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah C ditambah B. Itu disebut dengan komutatif. Perhatikan contoh berikut. Di sebuah taman terdapat 69 tanaman bunga anggrek, 75 tanaman buah aster, dan 81 tanaman bunga bougainville. Tentukan jumlah ketiga jenis tanaman di taman tersebut dengan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah C ditambah B. Kita masukkan nilainya. 69 ditambah 75 ditambah 81 sama dengan 69 ditambah 81 ditambah 75, sehingga hasilnya 69 ditambah 81 sama dengan 150. Jadi 150 ditambah 75 hasilnya 225. Nah, jadi persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah, tiga bilangan cacah akan sama walaupun ketiga bilangan tersebut ditukar. Jadi jumlah ketiga jenis tanaman tersebut adalah 225. Baik soleh dan soleha, untuk kesimpulan hari ini, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau disebut dengan cerita khayalan. Berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Ustazah, terima kasih soleh dan soleha. Ustazah mohon maaf jika ada khilaf dalam penyampaian ustazah, dan jangan lupa ya nak, belajar di rumah, membantu orang tua. Kemudian jika keluar rumah, gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya nak. Di rumah Ustazah akhiri dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.